Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aprilian, mahasiswa PPG Guru Tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 dari Universitas Negeri Semarang, bidang studi seni budaya dengan nomor induk mahasiswa 2598029395. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Wado, tentunya di kelas 7 dengan materi bernyanyi solo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh pantun? Boleh. Boleh. Buah salam, buah naga. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Amin. Beli martabak ke Cibabat. Beli minuman diantar Pak Dodo. Ini ada anak-anak Indonesia hebat, yaitu anak SMPN 4 Wado. Kita bersiap-siap, yaitu untuk dicek dulu baju sudah rapi atau belum. Silahkan baju kerapian disiapkan dulu, dirapihkan untuk pembelajaran. Sudah rapi? Sudah. Terus di kanan atau kiri barangkali ada sampah, boleh dipungut dulu dan dimasukkan dulu ke dalam kantong atau tempat yang sudah disediakan. Sudah? Sudah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian semua, yaitu kelas 7F ya. Alia Widya hadir. Anissa Amalia hadir. Deva, Delsa Cynthia Nurmala, Eriska Ambar Fauziah, Erni Oktaviani Dewi, Ega Padilah, Maulana Patir, Gilang Alif Munandar, Ilyas Darmawan, Jajang, Muhammad Akbar Fadilah, Nuri hadir. Nida Raudatul Jannah, Randy Irawan, Repan Okta Setiawan, Repa Lisnawati, Rangga Fauzi, Sandi Salsa Asifana, Sipa Nur Hasanah, Taufik Hidayatullah, Pina Anggraini, Zilvana Zahratus Syifa, Juan Restu. Kelas 7F hadir semua, betul? Jumlahnya 25 orang, alhamdulillah. Dan kita berdoa untuk cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berdoa dipimpin oleh ketua murid kita, Saudara Jajang Setiawan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai.
Alhamdulillah berdoa sudah. Untuk selanjutnya Bapak ingatkan kembali untuk melaksanakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia. Yang pertama ada apa? Bangun pagi. Yang kedua ada beribadah. Yang ketiga ada berolahraga. Yang keempat ada apa? Makan sehat dan bergizi. Yang kelima ada gemar belajar. Yang keenam ada bermasyarakat. Dan yang terakhir ada tidur cepat. Nah, itu Bapak ingatkan kembali untuk selalu melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia. Hebat. Siap dilaksanakan? Siap. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita lihat ke monitor. Boleh tepuk tangan dulu. Silakan. Apa judulnya? Bernyanyi Solo. Oke. Dari judul pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kalian bayangkan dari judul materi ini? Oh, silakan boleh. Yang saya bayangkan adalah kita akan latihan teknik vokal dan melaksanakan praktek bernyanyi. Iya, boleh tepuk salut. Oke, terima kasih jawabannya. Bisakah kalian menyebutkan apa itu bernyanyi dan apa itu solo? Oh, silakan Eriska. Bernyanyi merupakan aktivitas menyanyikan lagu dengan menggunakan suara baik dengan iringan musik maupun tanpa iringan. Sedangkan solo berarti sendiri atau tunggal. Jadi bernyanyi solo adalah bernyanyi sendirian tanpa iringan penyanyi lain. Oke, tepuk wow. Wow, terima kasih jawabannya Eriska. Ada yang mau membacakan? Opik, ya. Bernyanyi adalah aktivitas menghasilkan suara melalui pita suara dengan cara mengatur napas, nada, dan irama untuk menghasilkan suara yang harmonis dan menyenangkan. Bernyanyi dapat dilakukan secara solo atau bersama-sama dalam grup dan dapat disertai dengan musik atau tanpa musik. Terima kasih Opik. Boleh tepuk tangan 3 kali.
Oke, terima kasih. Terbayangkan bernyanyi itu apa? Terbayang. Bernyanyi adalah aktivitas menghasilkan suara melalui pita suara. Nah, punya suara semuanya? Punya. Aktivitas suara dengan cara mengatur nafas, tentu dengan nada yang telah ditentukan, dan irama untuk menghasilkan suara yang harmonis, indah, harmonis itu, dan menyenangkan. Terus bernyanyi dapat dilakukan secara solo. Solo itu tunggal. Kata Eriska bilang tadi adalah bernyanyi secara sendirian. Nah, secara grup bisa, nanti ada paduan suara, dan dapat disertai dengan musik atau tanpa musik. Bisa sendirian tanpa iringan musik, bahkan sampai memakai iringan musik. Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya memakai iringan musik. Bernyanyi memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama meningkatkan kemampuan pernapasan, yang kedua ada mengurangi stres dan kecemasan, tapi itu untuk lagu yang bahagia. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan diri, dan yang keempat ada mengembangkan kemampuan kreatif. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Ada yang mau membacakan? Oke, silahkan. Bernyanyi juga dapat menjadi sebuah bentuk ekspresi diri, hiburan, dan seni. Banyak orang menikmati bernyanyi sebagai hobi dan beberapa bahkan menjadikannya sebagai karir profesional. Oke, terima kasih. Tepuk tangan 2 kali untuk Jajang. Bernyanyi juga dapat menjadi sebuah bentuk ekspresi diri, curhatan seseorang, hiburan. Banyak orang menikmati bernyanyi sebagai hobi, termasuk Bapak sendiri, hobi bernyanyi itu. Dan beberapa bahkan menjadikannya sebagai karir profesional, berarti menjadikannya sebagai pekerjaan. Bisakah kalian menyebutkan beberapa penyanyi populer di Indonesia? Ada yang mau menjawab? 1 orang saja. Mahalini. Kenal dengan Kak Mahalini? Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk dia. 2 kali saja. Ini ada foto siapa? Oke, ada Rizky Febian. Betul sekali. Ini ada Tulus. Kalian tulus gak? Alhamdulillah tulus. Tulus betul. Nah, ini betul kata Teh Jia. Ada Kak Tentu saja ini siapa? Oke. Ini Muhammad Stephen Alfred ya. Selanjutnya. Nah, ini dia. Lah, ini siapa? Ada band kita ya, band Kepret ya. Wah, ada Pistol Band ya. Ini kan tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang mau membacakan yang pertama? Oke, silahkan Teh Erni, boleh. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan kepekaannya terhadap unsur-unsur bunyi atau musik dan konteks sederhana dari sajian musik seperti nada, tempo, teknik vokal yang benar, genre musik, lirik lagu, dan sebagainya. Oke, boleh tepuk salut untuk Teh Erni. Dan intinya kita akan belajar teknik vokal, belajar teknik vokal yang benar. Oke. Yang kedua, ada yang mau membacakan? Oke, Juan, silahkan bacakan, boleh. Peserta didik mengamati, mengumpulkan, dan merekam pengalaman dari beragam praktik bermusik di industri musik saat ini. Boleh tepuk tangan 3 kali untuk Restu. Peserta didik mengamati, mengumpulkan, dan merekam pengalaman dari beragam praktik bermusik. Intinya kita akan mengamati pembelajaran hari ini.
Ada yang mau membacakan? Oke, Repan. Terima kasih, Repan. Peserta didik berlatih untuk berpikir kritis terhadap proses yang harus dilalui dalam menjalani kompetisi bernyanyi tersebut. Boleh tepuk salut untuk Repan. Kita banyak sekali kegiatan, di antaranya ada FLS 3N. Itu juga kompetisi. Bagi anak-anak yang terpilih di SMP Negeri 4 Waduh khusus kelas 7 nanti akan melakukan kegiatan bernyanyi kompetisi di FLS 3N. Peserta didik berlatih teknik vokal yang baik secara bertahap, memiliki kebiasaan baik dan rutin ketika berpraktik musik. Intinya kita semua akan berlatih teknik vokal, ya. Kalau kita sudah mempraktikkan teknik vokal yang baik, maka kita akan tahu nada, tahu tempo, terus nyanyinya tidak fales, akan nyambung. Seperti tadi kita menyanyikan lagu Indonesia, menurut Bapak ini baik, udah keren, hebat. Tepuk tangan 3 kali untuk kita. Dari sumber mana saja kalian dapat belajar teknik-teknik bernyanyi? Ada yang mau jawab? Oke, Teh Syifa. Yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler kesenian di SMP Negeri 4 Wado. Di sana bisa belajar teknik vokal bersama pembina ekstrakurikuler kesenian. Oke, boleh tepuk wow untuk Syifa. Wow, terima kasih. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian, maka kita akan berlatih teknik vokal dalam bidang seni musik. Kita akan berlatih, terutama kebiasaan kita. Ada upacara Senin pagi, ada paduan suara. Nah, paduan suara itu diisi oleh ekstrakurikuler kesenian. Maka kita akan berlatih di sana teknik-teknik vokal. Untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Kalian menyimak dan juga mengamati video yang akan Bapak tayangkan. Siap? Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Silakan menikmati. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Untuk selanjutnya masih ada satu video lagi. Kalian boleh memilih. Nanti Bapak akan kocok, nanti kalian bilang stop saja ya. Siap? Siap. Oke, berarti nomor 3. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini Dilan tahu Dilan? Menahan kenangan
untuk selamanya cinta. Boleh tepuk tangan 3 kali. Ada pertanyaan setelah tadi mengamati dan menonton atau mengapresiasi kedua lagu tersebut. Apa genre atau jenis musik dari lagu tersebut? Ada yang mau menjawab? Boleh Mr. Jajang. Tentu beda. Kalau video pertama ada Ridho Roma, adalah putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama. Putra dari Rhoma Irama. ya Raja Dangdut Ya. Bang Haji Rhoma Irama. Irama. Telah akrab dengan musik sejak kecil. Oh gitu, betul. Ia menyanyikan sebuah lagu ciptaannya ayahnya sendiri, yaitu Keramat. Lagu yang menceritakan tentang ibu. Tentunya musik yang saya dengarkan ialah dangdut. Kenal semuanya dengan dangdut? Ya dangdut, oke. Terus? Kalau video kedua ada Iyang Apriliansyah. Oh iya. Adalah Pak April, seorang pendidik dari SMP Negeri 4 Wado. Oke. Yang menjadi salah satu konten kreator yang membuat konten musik, yaitu diantaranya bernyanyi. Ia bernyanyi dengan lagunya sendiri. Bahkan saya pernah lihat di YouTube-nya terkadang menyanyikan lagu orang lain atau cover lagu, dan musik tersebut bergenre pop. Oh begitu. Terima kasih, tepuk salut. Oke, terima kasih Kak Jajang yang telah memberikan jawabannya. Berdasarkan penampilan kalian lihat pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran kalian atau yang mungkin belum kalian pahami. Yang saya lihat tentunya saya bisa membayangkan bahwa saya akan menyanyikan sebuah lagu dan menjadi penyanyi terkenal di Indonesia. Yang belum saya pahami ialah menjadi seorang juri dalam audisi menyanyi. Oke, boleh tepuk tangan 3 kali untuk Repa. Yang menjadi pertanyaan Repa mungkin yang belum dipahaminya adalah bagaimana menjadi seorang juri. Ini akan berkaitan. Jikalau kita sudah mengerti tentang teknik vokal, bahkan menjadi seorang penyanyi, kita mampu menjadi seorang juri. Seorang juri itu adalah menjadi seorang penilai. Cara menjadi seorang juri tentunya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengalaman bernyanyi. Memiliki pengalaman bernyanyi yang luas dan mendalam, baik sebagai penyanyi profesional maupun sebagai peserta kompetisi menyanyi. Ada yang tahu Kalesti? Kalesti Kejora? Semuanya tahu. Itu Kalesti hasil daripada audisi menyanyi. Bahkan sekarang pada tahun 2025 menjadi seorang juri di Dangdut Academy. Itu dulunya berproses, itu Kalesti itu berproses. Silahkan Jajang mau membacakan? Kayaknya Jajang sudah tak tahan ya. Ada yang kedua apa? Pengetahuan musik. Memiliki pengetahuan musik yang baik, termasuk teori musik, harmoni, dan teknik vokal. Iya, boleh tepuk tangan 3 kali. Oke, luar biasa telah membacakan Jajang. Untuk menjadi seorang juri kita harus memiliki pengetahuan musik. Apa katanya? Memiliki pengetahuan musik yang baik, termasuk teori musik, yang harmoni dan teknik vokal. Pertama kita harus mengetahui teknik vokal dulu, itu yang terpenting. Maka kita akan bisa menjadi seorang penilai atau menjadi seorang juri. Untuk selanjutnya kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Kemarin Bapak sudah menentukan di pembelajaran yang pertama, yaitu tentang kelompok. Pemilihan kelompoknya secara adil ya, sudah ditentukan. Maka dari itu silahkan untuk sekarang kalian duduknya per kelompok. Siap? Siap. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, santai ya, santai aja.
Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Bapak sudah menugaskan untuk nama kelompoknya diberi nama band, ya. Oke, kelompok pertama nama grup bandnya apa? Oke, Yareben. Kelompok kedua apa namanya? Ungwe Band. Oke, bagus sekali itu singkatan mungkin ya. Yang ketiga ada Kadal Band. Oke, yang keempat ada Rising Band ya, Rising Band. Yang terakhir ada kelompok apa? Marheng Band. Oke, tepuk salut. Salut. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, sebelum mengisi LKPD, marilah kita melakukan kebiasaan teknik vokal atau melakukan bernyanyi bersama-sama, yaitu menyanyikan Mars SMP Negeri 4 Wado. Siap? Siap ya? Ayo pasti bisa berkibarlah. Dan nyatanya kalian sudah baik berlatih di rumah ya tentang menyanyikan sebuah lagu. Bahkan teknik vokalnya sudah kalian lakukan, sudah kalian laksanakan. Untuk selanjutnya ada video lagi yang harus kalian amati. Ya, siap? Siap. Masih semangat?
harus semangat. Silahkan amati, nikmati, apresiasi, ya. Lihat dan juga catat yang penting-pentingnya. Siap? Ya. Satu, dua, tiga, empat, 7 sampai 100. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayang gini barudak, kumaha barudak, well pokoknya ya. Sebelum lanjut, boleh tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih telah tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan, Bapak doakan supaya kalian nanti bisa tepuk tangan ya, karena tepuk tangan itu mudah. Ya, baiklah. Sebelum lanjut, kenalin dulu ya, nama kakak adalah Muhammad Aprilian, sering dipanggil Kak April dari channel YouTube yang Muhammad Apriliansa. Kali ini Kak April mau ngajak teman-teman untuk belajar bersama seni musik dalam bab bernyanyi solo. Dijamin deh bakal seru dan menarik. Jangan dulu kemana-mana, tetap di channel ini. Oke teman-teman, bernyanyi solo adalah menyanyikan lagu secara individu atau menyanyikan lagu secara perorangan atau sendiri-sendiri. Kayak teman-teman ya, sendiri terus kapan berdua. Nanti semua ada waktunya teman-teman, dan indah pada waktunya. Ngomong-ngomong tentang bernyanyi sendiri-sendiri, banyak sekali contoh penyanyi solo yang terkenal. Di antaranya ada 2 penyanyi berikut. Kita coba lihat, yaitu ada Kak Raisa dan Kak Tiara. Mereka berdua adalah penyanyi solo terkenal di Indonesia. Siapa di sini yang bercita-cita jadi penyanyi solo seperti mereka berdua? Kalau kalian bercita-cita menjadi seorang penyanyi, maka kalian harus mengerti tentang teknik vokal. Lalu bagaimana teknik vokal itu? Yuk simak video berikut. Jangan dulu kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, ini ada teknik vokal. Ternyata kita pernah belajar, tapi supaya lebih mendalam lagi, supaya lebih terarah lagi, kita saksikan dulu teknik vokal. Oke teman-teman, ngomongin soal penyanyi seperti Kak Raisa dan Kak Tiara, Kak April sangat mengidolakan mereka berdua loh. Dikarenakan Kak Raisa dan Kak Tiara mempunyai suara yang bagus dan penampilannya sangat memukau. Kalau kalian punya gak sih penyanyi idola? Coba dong bisikin sama kakak, siapa penyanyi idola kalian? Dan coba nilai penyanyi idola kalian saat menyanyikan suatu lagu di panggung. Dari tadi kita ngomongin tentang bernyanyi. Kira-kira kalian tahu gak apa sih bernyanyi itu? Iya, betul sekali. Terima kasih jawabannya, keren dan hebat. Bernyanyi adalah kegiatan musik yang menggunakan unsur vokal yang berfungsi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya melalui suara. Pernahkah kalian merasa bahagia ketika menyanyikan sebuah lagu? Atau kalian merasa sangat sedih ketika menyanyikan suatu lagu? Nah, itulah fungsi dari bernyanyi. Dengan bernyanyi kita bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui nada dan kata. Tapi bernyanyi itu enggak hanya mengeluarkan suara saja loh. Ada teknik-teknik dalam bernyanyi. Yuk kita simak teknik-teknik dalam bernyanyi. Tetap di channel tersebut. Postur tubuh atau sikap tubuh. Teknik yang pertama ada postur tubuh atau sikap tubuh. Dalam bernyanyi, sikap tubuh akan mempengaruhi pernapasan dan suara kita loh. Ada 2 sikap tubuh dalam bernyanyi, yakni sikap berdiri dan sikap duduk. Ingat ya, ketika bernyanyi tubuh kita harus rileks dan tetap tegak saat bernyanyi. Teknik selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah teknik pernapasan.
Ada 3 teknik pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama yaitu teknik pernapasan dada. Teknik ini bagian tubuh yang mengembang adalah dada dan cocok untuk menghasilkan suara-suara dengan nada yang rendah. Selanjutnya yaitu teknik pernafasan perut. Bagian tubuh yang mengembang pada teknik ini adalah bagian perut dan cocok untuk menghasilkan nada yang tinggi atau suara yang keras ataupun melengking. Dan yang terakhir yaitu teknik diafragma. Teknik diafragma cocok untuk menghasilkan suara yang murni dengan nafas yang sangat panjang. Teknik ini adalah teknik yang paling baik dalam bernyanyi. Oke adik-adik, pernah gak sih kalian mendengar penyanyi dengan pengucapan yang tidak jelas? Atau mendengar penyanyi yang suaranya yang gak enak didengar? Nah, itulah pentingnya belajar artikulasi dan intonasi. Artikulasi adalah pengucapan yang jelas, sedangkan intonasi adalah naik turunnya atau rendah tingginya nada dalam pelafalan. Dengan artikulasi dan intonasi kita akan menghasilkan nyanyian dengan pengucapan yang jelas dan suara yang bagus didengar. Teknik selanjutnya yaitu vokalisi. Vokalisi adalah satu tahapan latihan suara dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, vokalisi yang bertujuan untuk pemanasan, pembentukan suara, memperlebar rongga resonansi, dan pembentukan artikulasi. Gimana nih adik-adik, sudah paham kan teknik dalam bernyanyi? Tapi masih ada teknik yang harus kalian kuasai loh. Teknik selanjutnya ada register suara. Teknik lain yang harus kalian ketahui adalah register suara. Register suara merupakan pembagian wilayah suara berdasarkan resonansi atau getaran, timbre, sumber suara, dan tinggi rendahnya nada suara. Ada macam-macam register suara pada manusia. Yang pertama yaitu register dada. Coba kamu letakkan telapak tangan kamu di dada, lalu nyanyikan nada sedang dan rendah. Bisakah kamu merasakan getaran resonansi di dada? Tentu bisa. Itulah mengapa register vokal ini disebut chest voice atau register dada. Dengan register dada maka kita akan mengeluarkan suara yang rendah dan berat. Pada register dada ini getaran pada rongga dada akan menambah ketebalan suara. Yang kedua yaitu suara kepala atau head voice. Sekarang coba letakkan lagi telapak tanganmu di dada. Lalu buatlah suara seperti Mickey Mouse. Seperti Mickey Mouse. Maka getarannya tidak lagi bisa kamu rasakan. Hal ini dikarenakan resonansinya pindah, tidak lagi di dada, melainkan lebih banyak di area kepala, maka disebut head voice. Yang ketiga adalah suara tengah atau middle voice. Register ini bisa juga disebut register leher. Jenis register ini berada di antara suara kepala atau head voice dan register dada. Biasanya register ini digunakan untuk bernyanyi lagu-lagu yang santai atau lagu indie. Yang keempat yaitu register falsetto. Register falsetto adalah suara teknik untuk memproduksi suara tinggi maupun rendah. Teknik ini sering dipakai untuk mencapai nada-nada tinggi yang sebenarnya sudah berada di luar kemampuan wajar seseorang atau sudah di luar ambitus suara. Nah, selanjutnya dalam bernyanyi kita juga harus mengetahui jenis-jenis suara. Hal ini dilakukan agar kita bisa memilih nada yang tepat dan dapat dijangkau. Jenis-jenis suara itu seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Kalian tahu gak ya perbedaan jenis suara tadi? Jenis-jenis suara.
Yang pertama yaitu ada sopran. Sopran adalah jenis suara perempuan yang berambitus atau mempunyai wilayah nada yang tinggi. Yang kedua yaitu alto. Alto adalah jenis suara perempuan yang berambitus rendah. Yang ketiga yaitu tenor. Tenor adalah jenis suara laki-laki yang wilayah nadanya tinggi. Yang terakhir ada bass. Bass adalah jenis suara laki-laki yang wilayah nadanya rendah. Nah, kalau kalian jenis suaranya apa nih adik-adik? Udah tahu? Untuk tambahan informasi adik-adik nih, ambitus suara itu bisa dikembangkan lagi dengan latihan loh. Misalnya ambitus suara kita rendah, bisa ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Asalkan kita mau berlatih atau latihan. Tepat sekali. Hal itulah yang dilakukan oleh para penyanyi untuk meningkatkan kemampuannya. Teknik selanjutnya ada teknik phrasing. Wah, sepertinya kalian sudah mengerti banyak teknik dalam bernyanyi ya. Apakah sekarang kalian sudah siap bernyanyi di depan umum? Tapi sabar dulu, masih ada info tambahan nih. Untuk informasi kalian, ada teknik yang harus kalian kuasai juga dalam bernyanyi. Namanya yaitu teknik phrasing. Teknik phrasing ini adalah teknik pemenggalan kalimat dalam lagu dan pengucapan kalimat yang jelas. Hal ini dilakukan agar kalian bisa membawakan lagu dengan baik. Selain itu, kalian juga harus mengerti tentang genre musik, agar kalian bisa bersikap sesuai dengan genrenya atau genrenya. Ngomong-ngomong tentang genre musik tadi, genre musik di abad 2021 ini sangat bervariatif loh. Ada pop, ada rock, jazz, R&B, hip hop, hingga dangdut. Kalau kalian suka genre apa nih? Selanjutnya ada teknik micing. Teknik terakhir yang harus kalian kuasai saat bernyanyi adalah teknik micing atau teknik penggunaan mikrofon. Teknik micing ini akan menghasilkan suara yang berkualitas. Ketika kita menyanyikan lagu dengan suara rendah, maka kita bisa mendekatkan mic ke rongga mulut atau rongga hidung kita. Dan ketika kita menghasilkan suara nada tinggi, maka kita bisa menjauhkan mic dari rongga mulut kita. Nah, itulah tadi penjelasan Kak April tentang materi bernyanyi solo. Sudah siapkah kalian untuk menjadi penyanyi idola? Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Tetap berlatih, semangat pokoknya, supaya kalian menjadi seorang penyanyi yang diidolakan oleh semua masyarakat Indonesia. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak sekali penyanyi-penyanyi yang multi talent, penyanyi yang berkualitas asal Indonesia. Indonesia juga punya bakat yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dibilang mendunia. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih ya. Sekali lagi cukup sekian penjelasan dari Kak Apri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya masih ada satu video tentang video audisi menyanyi yang harus kalian lihat serta apresiasi. Tentunya ini adalah salah satu siswi terpilih SMP Negeri 4 Wado. Boleh tepuk salut.
Iya, itu kedua video yang telah kalian amati. Selanjutnya, untuk mengolah data yang ada pada LKPD yang telah Bapak berikan. Di sana ada LKPD yang harus kalian jawab. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ini berkaitan dengan kedua video yang telah kalian amati, yang telah kalian tonton tadi. Yang pertama itu LKPD tentang kelompok. Dan yang kedua ada LKPD perorangan di sana. Silakan dikerjakan, siap? Oke, silakan dikerjakan. Nah, di sana ada tentang memahami teknik vokal solo atau tunggal. Silakan diisi lembar kerja peserta didiknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya, acungkan tangan. Di video tadi ada tentang bernyanyi solo. Nah, itu ada pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud bernyanyi solo? Tadi kan ada. Boleh kalian berdiskusi, gak apa-apa, berdiskusi saja. Yuk berdiskusi. Ya ada itu silahkan diskusi, boleh dikerjakannya secara berdiskusi, gak apa-apa. Nah ini nih. Bapak ingatkan kembali untuk menjawabnya dilakukan secara diskusi ya, diskusi kelompok, siap? Silahkan diskusi kelompok, silahkan.
Yang akan dipresentasikan nanti yaitu penilaian LKPD 2-nya ya. Kalian kan tadi sudah menonton video siswi terbaik SMP Negeri 4 Wado dalam melakukan audisi menyanyi. Ini kelompok band apa tadi teh? Ungkwe band. Ungkwe band. Bapak ingatkan kembali, cermati dan isi LKPD-nya sesuai dengan perintah. Di sana sudah tertulis. Tinggal jawab kalian ya. Silakan jawabannya bisa didiskusikan bersama teman-teman. Jangan takut. Dalam video pertama tadi ketua kelompok silakan bantu temannya untuk memberikan peran nanti untuk presentasi. Silakan diskusikan kembali. Sudah selesai semuanya? Ya, untuk selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok Yareben. Silakan untuk mempresentasikan.
Boleh tepuk tangan semua yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Nur Hasanah. Saya Nida Raudatul Jannah. Saya Depa. Saya Leoidia. Saya Taufik. Kami dari kelompok Yaruben ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Penguasaan lirik lagu. Menurut saya, penampilan tersebut dari segi lirik sudah bagus, hafal. Tapi dikarenakan suara yang kurang lantang menjadikan penampilan tersebut menjadi tidak jelas dan menjadikan tidak ada teknik di lagu tersebut. Jadi lebih lantang lagi dalam bernyanyinya untuk mencapai hasil yang bagus. Penilaian dari segi kejelasan nada. Menurut saya, dari segi nada sudah cukup jelas, tapi lebih bagus jika suaranya tambah lantang dan kencang. Penilaian dari kejelasan artikulasi menurut saya kurang jelas karena suaranya sedikit tidak terdengar. Penilaian penjiwaan menurut saya kurang menjiwai. Penilaian dari segi penampilan, berpakaian rapih tetapi tidak lengkap. Jadi menurut diskusi kami terhadap video tersebut, kami memberi nilai aspek penilaian kualitas vokal B, teknik vokal, intonasi, artikulasi, teknik pernapasan, penjiwaan C, penampilan C. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut ya. Terima kasih untuk kelompok Yareben yang telah mempresentasikan hasil pengamatan video yang kedua tadi ya. Anggap saja kalian menjadi seorang juri dalam suatu audisi menyanyi. Itu. Untuk kedua, Bapak persilahkan dari kelompok Ungkwe Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jang Setiawan. Perkenalkan, nama saya Revalis Nawati. Perkenalkan, nama saya Pina Anggraeni. Saya Giovanna Jaratusita. Perkenalkan, nama saya Sandi Maulana. Menurut saya, untuk penguasaan lirik lagu di dalam video tersebut sudah tepat dan menyanyikan lirik lagu dengan benar. Tetapi suaranya terdengar kurang jelas sehingga beberapa kata tidak terdengar dengan baik. Penilaian dari segi kejelasan nada. Menurut saya dari kejelasan nada sudah jelas, tapi masih ada kekurangan di bagian suara. Penilaian dari kejelasan artikulasi. Menurut saya kejelasan artikulasi sudah bagus, tetapi dikarenakan suaranya yang kurang lantang jadi kurang jelas dan sedikit sulit untuk dihayati. Penilaian dari segi penjiwaan. Menurut saya dari segi penjiwaan sudah cukup menjiwai. Penyanyi mampu memahami dan meresapi makna dari setiap lirik dan nada. Vokal yang diwarnai setiap berbagai emosi seperti sedih, bahagia, atau rindu sesuai dengan konteks lagu. Nyanyian yang mampu membangkitkan rasa dan perasaan pendengar. Penyanyi mampu mengapresiasikan emosi melalui perubahan volume, suara, atau dinamika dan intonasi. Dan cara penyampaian liriknya. Penyampaian lirik yang tulus tidak dibuat-buat sehingga emosi terasa otentik. Penilaian dari penampilan, ekspresi wajah. Ekspresinya sudah mengena, namun di beberapa bagian awal wajahnya terlihat sedikit tegang. Gerak tubuh, gerakan tangannya sudah cukup baik, sangat menunjukkan lirik.
namun ada sedikit gerakan yang terlihat kaku. Jangan terlalu banyak bergerak yang tidak perlu sehingga mengganggu fokus penonton. Kesimpulan dari kelompok kami, aspek penilaian, kualitas vokal B, teknik vokal B, penampilan C. Boleh dikepuk salut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya presentasi dari kelompok Kadal Band. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kadal Band akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Erni Oktaviani. Saya Disa Amalia. Saya Revan Okta Setiawan. Saya Randy. Saya Gilang Alif Munandar. Menurut saya penilaian dari segi kejelasan nada sudah bagus, tetapi di bait ketiga ada pelafalan yang kurang jelas dan kurang menghayati. Menurut saya, penilaian dari segi kejelasan artikulasi sangat baik dan jelas. Menurut saya dari segi penjiwaan sepertinya kurang menjiwai karena suara yang tidak begitu jelas. Penguasaan lirik lagu menurut saya lumayan baik. Menurut saya dari segi penampilannya tidak sesuai dengan lagunya karena memakai baju putih biru serta ekspresinya yang kurang semangat dan kurang percaya diri. Tetapi gerakannya lumayan bagus dan tidak terlalu kaku. Menurut kelompok kami, untuk penampilan Ananda Salsa yang baru saja kami tonton, kami memberi nilai B untuk kualitas vokal. Untuk teknik vokal kami memberi nilai C, dan terakhir untuk penampilan kami memberi nilai B. Sekian dari kelompok kami. Kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kelompok Leasing Band dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Racing Band akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ega Fadila. Nama saya Pater Maulana. Nama saya Muhammad Akbar Fadila. Nama saya Ediska Ambar Poja. Nama saya Salsa Asipana. Menurut saya dari segi penampilan sudah rapi, tapi mungkin akan lebih baik kalau memakai kostum atau pakaian yang sesuai tema dari lagu tersebut. Dan untuk selebihnya menurut saya sudah cukup baik. Sekian dari saya. Menurut saya dari kejelasan artikulasi tidak cukup jelas. Menurut saya dari segi penjiwaan kurang baik. Penilaian dari kejelasan nada baik, tapi suaranya kurang lantang. Menurut saya, penilaian penguasaan lirik lagu kemampuan peserta untuk menghafal dan menyanyikan lirik lagu dengan tepat, tanpa kesalahan, dan dengan lancar. Menurut aspek penilaian dari kami memberi nilai B untuk kualitas vokal, dan C untuk teknik vokal, dan C untuk penampilan. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semuanya. Untuk selanjutnya, kelompok terakhir, yaitu dari Marheng Band. Untuk mengefektifkan waktu dengan segala hormat, dipersilakan. Presentasi terakhir ya, dari
Marheng Band. Kelompok Marheng Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Restu. Saya Rangga Pauji. Saya Ilyas Darmawan. Saya Nudi Putri Adriansa. Saya Delsa Sintia Nurmala. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Segi penjiwaan. Dari segi penjiwaan menurut saya kurang baik dan sedikit kurang percaya diri. Penilaian dari kejelasan artikulasi cukup bagus dikarenakan ada beberapa ucapan yang dinyanyikan oleh Ananda Salsabila ada yang kurang jelas. Dari segi penguasaan lirik lagu cukup baik namun kurang lantang dalam menyanyikannya. Penilaian kejelasan nada baik tetapi ada beberapa nada yang kurang jelas saat pengucapannya. Hal ini menjadikan nada tersebut kurang jelas dan tepat. Menurut saya dari segi penampilan sudah baik, hanya saja kurang dari penguasaan panggung. Dari aspek penilaian kami memberi nilai B kualitas vokal, B teknik vokal, dan C teknik penampilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada 5 kelompok yang sudah mempresentasikan atau memberikan penilaian dari video yang telah kalian amati. Luar biasa, kalian sudah mampu menilai daripada penampilan-penampilan audisi menyanyi. Jadi kalian sudah mengetahui teknik vokal, sudah mengetahui bagaimana cara menjadi seorang juri untuk menilai audisi dalam bernyanyi. Bapak rasa setiap kelompoknya masing-masing sudah cukup baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nampaknya kalian perlu sedikit hiburan ya? Atau ice breaking dulu ya, siap? Bapak punya game. Ketika Bapak ucapkan ujang, nah laki-laki bilang pur. Dan untuk perempuan ketika bilang nyai, ucapkan gong. Siap? Ujang. Ujang. Nyai. Nyai ujang. Ujang nyai. Ujang nyai. Oke. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan game ambil barang, ya. Siap? Ya. Udah. Ini ya. Lihat cara menyampaikannya, cara menerimanya. Lihat ya, perhatikan semuanya, ini gamenya game unik ya. Ini mouse. Ya, terus lanjut. Oke. Ya. Ulangi lagi. Ingatkan kata-katanya sama ya. Tenang, yuk. Ganti ya sarungnya. Apa gitu, apa gitu. Jadi
Ini kertas. Repan, alhamdulillah ya bisa. Apa? Nah, gitu betul. Oh, kertas, ambil. Silakan. Ini topi. Nah, ini jajang. Topi. Ke bapak. Apa? Topi. Oh, topi. Ya, terima kasih. Boleh tepuk salut. Ya, alhamdulillah permainan atau game ice breaking sudah kita laksanakan. Untuk sekarang hasil lembar kerja peserta didik dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Silakan. Disimpan di sini boleh. Ya. Sudah dikumpulkan? Oke, untuk mengecek pemahaman peserta didik, Bapak ada pertanyaan, yaitu apa saja kriteria penilaian untuk seorang penyanyi? Wow, pusing yang mana ini? Oke, cak cik cuk. Oke, boleh Mr. Jajang dulu karena Kriteria penilaian untuk seorang penyanyi ialah kemampuan penyanyi dalam menampilkan sesuatu yang unik dan kreatif. Wow. Termasuk pembiasaan kesan lagu yang tidak biasa atau penampilan yang inovatif. Terima kasih. Oke, intinya penilaian untuk seorang penyanyi ialah harus menilainya secara kreatif. Apakah penyanyi tersebut punya kreatif atau tidak? Nah, dilihat dari penampilannya. Segi kreatif itu banyak, dari segi bernyanyinya, dari segi penampilannya, dari segi apapun. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Jajang. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, boleh Kak Repan. Kemampuan penyanyi dalam mengekspresikan diri di atas panggung termasuk gerakan ekspresi wajah dan interaksi dengan penonton. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Repan. Untuk menilai seorang penyanyi diantaranya kita harus tahu tentang penjiwaan atau ekspresi. Jadi menilai penyanyi itu diantaranya kita dapat menilainya dengan ekspresi, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu sedih. Nah, oke. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau menjawab? Oke, Teh Simpa. Menurut saya, kriteria penilaian untuk seorang penyanyi adalah kemampuan penyanyi dalam mengontrol suara, termasuk kualitas suara dan dinamika. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Yang pertama, tentunya kemampuan penyanyi dalam mengontrol suara, termasuk kualitas suara dan dinamika. Ya, tadi betul yang dikatakan oleh Teh Sipa. Intinya kita kalau ingin menilai seseorang yaitu harus bisa dengan mengontrol suara, termasuk kualitas suara dan dinamika. Terutama kita harus mengetahui teknik vokal. Tadi berkaitan dengan artikulasi, intonasi, pelafalan dan lain-lain. Nampaknya kalian sudah mengerti bagaimana caranya menjadi seorang juri, bahkan menjadi seorang penyanyi sekaligus. Luar biasa. Tepuk tangan 3 kali. Nah, dengan menggunakan kriteria penilaian yang jelas dan adil, maka seorang juri atau penyanyi
akan memberikan umpan balik yang mendukung serta memberi manfaat untuk semuanya. Intinya, kalau kita menjadi seorang penyanyi dan menjadi seorang juri, ialah kita harus mengetahui teknik vokal, mengetahui musik, mengetahui segala hal tentang musik, tentang teknik vokal yang baik. Nah, itu diantaranya. Oke, untuk selanjutnya di kamar siapa? Oke, next. Ini apa? Oh, jangan nyebut sapinya ke Bapak ya. Ini. Coba baca, Jajang. Ubur-ubur ikan lele. Pasti pada capek. Iya, betul. Oke. Apa semuanya? Semangat ye. Oke, semangat ye. Oke, berijak kepada kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan dulu? Oke, silahkan. Teknisa ya, silahkan. Kesimpulannya, bernyanyi solo adalah penampilan tunggal dengan fokus pada teknik vokal individual yang baik. Sedangkan sebagai juri tugasnya memberi opini dan masukan, membangun supaya penampilan lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk intinya. Kesimpulan dari pembelajaran bernyanyi solo telah membantu kita memahami teknik vokal dan ekspresi yang sesuai. Kita masih perlu berlatih untuk meningkatkan kemampuan, tetapi kami percaya bahwa dengan strategi perbaikan yang tepat kita dapat mencapai tujuan. Ada lagi, kesimpulan materi bernyanyi solo dan menjadi seorang juri dalam bernyanyi adalah bernyanyi solo memerlukan teknik vokal yang baik, interpretasi lagu yang tepat, dan ekspresi yang kuat. Penyanyi solo perlu memiliki kemampuan untuk mengontrol suara, menyampaikan emosi, dan membangun koneksi dengan penonton. Bernyanyi solo dapat menjadi cara untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan pesan melalui musik. Ada yang mau membacakan? Oke, silahkan. Menjadi seorang juri dalam bernyanyi memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan analisis yang baik. Juri perlu memiliki kemampuan untuk menilai penampilan penyanyi solo secara adil dan memberikan umpan balik yang baik. Menjadi seorang juri dapat membantu meningkatkan kualitas bernyanyi dan memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Beri tepuk tangan 3 kali. Oke, ada yang mau membacakan? Saudara Opik. Dengan demikian, bernyanyi solo dan menjadi seorang juri dalam bernyanyi dapat menjadi dua hal yang saling terkait dan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang musik. 5 kali. Dengan demikian, bernyanyi solo dan menjadi seorang juri dalam bernyanyi dapat menjadi dua hal yang saling terkait, saling terhubung, dan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang musik. Itu kesimpulan kita hari ini. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan refleksi ya berupa lembar kertas. Akan bagikan dulu. Silakan jawab sekarang saja. Itu diisinya tinggal checklist saja. Berusaha memahami atau tidak, ya atau tidak. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya.
Sudah? Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan materi tambahan nanti yang akan diberikan di aplikasi YouTube atau WhatsApp. Kalian tinggal pelajari nanti di rumah. Siap? Dan tentunya Bapak juga akan memberikan angket penguasaan kemampuan kalian dalam berlatih menyanyikan lagu atau membaca atau memahami lirik lagu. Terus bagaimana caranya praktik bernyanyi serta berlatih menjadi seorang juri. Nanti Bapak akan memberikan angket lewat aplikasi YouTube atau WhatsApp. Siap? Pantengin terus, siap? Oke, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nampaknya kalian sangat senang sekali ya. Luar biasa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, maka dari itu silahkan berdoa yang akan dipimpin oleh Jan Setiawan. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya ya. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang banyak juga bermanfaat. Amin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.